Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azari Asmanu dengan NPM 13 2019 100772. Saya adalah mahasiswa ITATS Institut Teknologi Aditama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses ETL, Extraction, Transformation, and Loading yang ada pada salah satu jurnal yang saya cari di Google Scholar. Jadi, jurnal ini tuh berjudul Perancangan Data Warehouse Perguruan Tinggi untuk Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang jurnal tersebut, yaitu di dalam perguruan tinggi dilakukan secara berkala untuk evaluasi oleh pemerintah. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi merupakan sebuah badan evaluasi mandiri yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas menjaga kelayakan perguruan tinggi tersebut. Ikuti kebijakan dari BAN PT, program studi atau yang biasa kita sebut Prodi Informatika Universitas Kristen Duta Wacana menyiapkan diri dengan melakukan APS menggunakan IAPS 4.0. IAPS itu adalah instrumen akreditasi program studi 4.0. Sedangkan IAPS itu berisikan 1. Tata pamong, 2. Tata kelola, 3. Kerjasama, 4. Mahasiswa, 5. Sumber daya manusia, 6. Keuangan, 7. Sarana dan prasarana, 8. Pendidikan, 9. Penelitian, 10. Pengabdian kepada masyarakat, dan 11. Capaian Tridharma. Di proses APS ini dilakukan secara berkala, sehingga diperlukan sebuah solusi yang bersifat permanen dan dapat diperbaharui secara terus-menerus. Jurnal tersebut menawarkan data warehouse sebagai solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Repository ini berisi data history dari berbagai sumber yang sudah dibersihkan dan ditransformasi proses ETL. Proses ETL itu Extraction, Transformation, and Loading. Berbeda dengan database operasional, data warehouse dirancang khusus untuk analisis sehingga sifatnya esensial. Untuk proses pengambilan keputusan, data untuk kebutuhan APS dapat diambil dari data warehouse sesuai dengan granularitas dan dimensinya sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terpusat. ETL, Extraction, Transformation, and Loading merupakan proses yang kritikal dalam pembuatan data warehouse. ETL dilakukan secara berkala. Lebih jelasnya, untuk proses ETL, proses pertama yaitu extract, merupakan ekstraksi data dari sumber data yang berbeda. Data dapat diambil dari berbagai sumber, dari database operasional yang berbeda hingga flat filler. Selanjutnya, data dibersihkan dan ditransformasi supaya sesuai dengan skema data warehouse melalui proses transformation. Beberapa proses yang biasanya dilakukan pada langkah transformasi termasuk melakukan agregasi, kalkulasi, dan menghilangkan duplikasi data. Terakhir dari ETL adalah loading, di mana data yang sudah ditransformasi dimasukkan ke dalam tabel dimensi dan fakta yang terkait. Pengembangan data warehouse untuk kebutuhan APS dilakukan dengan pendekatan bottom-up. Data warehouse akreditasi Prodi dibagi menjadi beberapa utama, yaitu pertama, penerimaan mahasiswa baru atau PMB, yang kedua, sumber daya manusia SDM, yang ketiga, mahasiswa alumni, dan yang keempat, penelitian, yang kelima, PKM penunjang kegiatan mahasiswa. Pendekatan bottom-up membantu dalam pembuatan data warehouse. Akreditasi dengan cara berfokus pada setiap domain sebelum disatukan menjadi sebuah data warehouse global. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Musko Suzea, Paratis Kualtor, dan Lucian Mora, itu disimpulkan 5 tahapan yang disarankan untuk pengembangan data warehouse di ranah pendidikan, yaitu pertama, analisa kebutuhan, kedua, analisa sumber data, ketiga, desain data warehouse dan multidimensional modeling, dan keempat yaitu proses ETL. Untuk proses ETL, proses ini akan dilakukan menggunakan Pentaho, Data Integration Community Edition. Data warehouse akan disimpan pada database MariaDB,
Proses ETL ini dilakukan secara interaktif untuk semua dimensi dan fakta yang berkaitan dengan domain penelitian dan PKM. ETL pertama kali dilakukan untuk tim date yang menyimpan berbagai keterangan tanggal secara lengkap termasuk hari, bulan, tahun, nama hari, nama bulan, tahun ajaran, dan semester. Pada pentaho data integration digunakan generate rows untuk mendapatkan tanggal secara otomatis. Selanjutnya, pemetaan tahun ajaran dan semester dilakukan menggunakan sumber data prodi yang telah dipetakan tanggal mulai dan tanggal selesai untuk setiap kombinasi tahun ajaran dan semester. Selanjutnya, proses ETL dilakukan untuk dimensi berikut ini: tim wilayah, tim jenis karya, tim sumber dana, tim mitra, tim dosen, dan tim mahasiswa. Sumber data untuk dimensi tersebut diambil dari sistem internal UKDW dan dimasukkan ke dalam data warehouse menggunakan langkah kombinasi lookup atau update dan update. Langkah ini memastikan tidak ada duplikasi data. Berikutnya, proses ETL dilanjutkan untuk tim penelitian PKM publikasi, BRPPP dosen, BRPPP mahasiswa, BRPPP sumber dana, BRPPP mitra, dan fakta penelitian PKM publikasi. Sumber data yang digunakan untuk tabel dimensi ini, fakta dan berat tersebut diambil dari data sejarah transaksi sistem publikasi internal UKDW. Sistem ini digunakan oleh dosen untuk mencatat publikasi serta keterangan yang terkait seperti judul publikasi, dana penelitian, serta dosen atau mahasiswa yang terlibat. Persoalan yang muncul adalah publikasi yang sama dapat diisi oleh beberapa dosen yang terkadang mengakibatkan ketidakkonsistenan judul publikasi sehingga sukar untuk melakukan pengelompokan. Untuk itu, sebelum proses ETL pada PDI, dilakukan pengecekan secara manual berdasarkan data sejarah transaksi dari sistem internal dengan surat perjanjian penelitian atau PKM yang bersangkutan, serta rekapan daftar penelitian dan PKM milik prodi. Sumber data ke-6 tabel tersebut diambil dari hasil rekapan akhir ini. Transformasi untuk tim penelitian PKM publikasi dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan langkah komunikasi lookup atau update dan update. Selanjutnya dilakukan untuk transformasi semua tabel bridge yang meliputi langkah database lookup untuk mengambil ID penelitian PKM publikasi pada tim penelitian PKM publikasi serta ID dosen, ID mahasiswa, ID sumber dana, dan ID mitra dari tabel tim dosen, tim mahasiswa, tim sumber dana, dan tim mitra secara berurutan. Langkah ini krusial agar data konsisten dan memastikan bahwa data tersebut sudah tercatat di data warehouse. Berikutnya, tabel fakta penelitian PKM publikasi dijalankan dengan sumber data yang sama ditambah dengan SQL query dari tabel DIM penelitian PKM publikasi yang dilakukan join ke tabel-tabel bridge untuk menghasilkan measure jumlah dosen, jumlah mahasiswa, jumlah sumber dana, dan jumlah mitra yang digabungkan melalui langkah stream lookup. Yang terakhir, dilakukan transformasi untuk update self-reference pada tim penelitian PKM publikasi untuk menentukan relasi publikasi dengan penelitian atau PKM yang terkait. Transformasi untuk ke-6 tabel tersebut dirangkum pada sebuah job yang menjalankan transformasi secara berurutan. Untuk tim iuran, sumber data yang digunakan pada proses ETL diambil dari rekapan manual karena saat ini belum ada sistem yang mencatat iuran, penelitian, dan PKM selain publikasi. Rekapan ini digunakan sebagai sumber data transformasi untuk tim iuran. Proses transformasi data meliputi langkah database lookup untuk mengambil ID penelitian PKM publikasi dari tim publikasi PKM penelitian yang berhubungan dengan iuran tersebut. Selain itu, langkah database lookup juga dilakukan ke tim date dan tim jenis iuran. Lalu yang kelima adalah pengembangan sistem aplikasi reporting, dashboard, dan OLAP. Sebuah data warehouse sebagai repositori terpusat yang berisi tentang
data tentang penelitian dan PKM dosen berhasil dirancang. Keberadaan data warehouse membantu prodi dalam menghasilkan data yang konsisten dan terstruktur guna untuk mengisi LKPS dan LED untuk IAPS 4.0. Perancangan data warehouse menggunakan skema Snowflake dan metodologi perancangan untuk data warehouse pendidikan. Berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan untuk LKPS dan LED, rancangan data warehouse ini dapat menjawab semua kebutuhan yang disebutkan di LKPS. Skema ini juga dapat menjawab 7 dari 10 kebutuhan pada LED. Sekian dari penjelasan saya tentang ETL pada jurnal tersebut. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.